Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian benar-benar baik. Tidak hanya baik di bibir saja, tapi kenyataannya kabar kalian sedang kurang baik. Selamat datang kembali di Suka Nonton. Hari ini kita akan membahas alur cerita film UMI. Mari kita mulai dari awal cerita yang penuh drama dan kejutan ini. Sebelum kita mulai, siapkan kopi, roti, nasi, indomie, panci melati budi atau apapun itu agar semakin asik nontonnya. Dan jangan lupa senggol-senggol juga tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Let's go. Sini nih dimulai dengan pengenalan karakter utama. Namaku Benyamin dan aku adalah salah satu hacker terhebat di dunia. Tapi sebelum mencapai titik ini, hidupku jauh dari glamor. Mari kita mulai dari awal. Benyamin Angel, dia adalah seorang pemuda introvert yang merasa tidak terlihat oleh dunia. Meskipun tampak biasa dari luar, Benyamin adalah seorang hacker yang brilian dan kecakapan teknologi yang luar biasa. Sejak kecil, Benyamin memiliki bakat alami untuk teknologi. Di balik layar komputer, dia bisa menjadi siapa saja yang dia inginkan. Namun, kesepian yang dialaminya membuat Benyamin mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Di prolog film ini kita melihat kilas balik masa kecil Benyamin yang penuh tantangan. Di sekolah dia sering menjadi korban bully yang mendorongnya lebih jauh ke dunia digital, tempat dia merasa memiliki kontrol. Keputusannya untuk merasa berhati membawanya ke dunia hacking, di mana ia menemukan komunitas baru. Di antara para hacker ada satu sosok yang sangat ia kagumi, MRX. Hacker legendaris yang terkenal sulit ditangkap. Bagi Benyamin, MRX bukan hanya idola, tetapi juga simbol kebebasan dan kekuatan di dunia maya. Benyamin mempelajari setiap aksi dan jejak MRX, berharap suatu hari bisa mendapatkan pengakuan dari idolanya. Motivasinya ini mendorongnya untuk terus meningkatkan keahliannya dan mencari cara untuk menarik perhatian MRX. Waduh, mau caper ke idolanya nih lur. Di tengah kehidupan Benyamin yang penuh kerahasiaan, ada satu orang yang selalu membuatnya merasa berbeda, Mary. Dia adalah mahasiswi yang cerdas dan penuh semangat. Dan meskipun mereka jarang berbicara, Benyamin selalu mengaguminya dari jauh. Mary adalah alasan bagi Benyamin untuk tetap berusaha menjadi lebih baik. Benyamin tahu bahwa untuk bisa berada di sisinya, dia harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi seorang yang berarti. Di tengah kesibukan Benyamin sebagai mahasiswa, Benyamin merasa seperti hantu di antara kerumunan. Namun semuanya berubah ketika dia bertemu dengan Max. Max adalah seorang yang percaya bahwa setiap orang memiliki potensi tersembunyi. Dia melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak sadari. Dia mengajakku untuk bergabung dengannya dalam sebuah proyek. Max mengajak Benyamin ke sebuah pesta yang ramai, tempat yang jauh dari zona nyaman. Namun disinilah dia memperkenalkan Benyamin kepada orang-orang yang akan menjadi bagian penting dari hidupnya, yang dikenal sebagai anggota Clay. Di sudut yang lebih tenang, Benyamin bertemu dengan Steven dan Paul. Dua orang ini adalah anggota penting dari kelompok Clay, dan mereka memiliki reputasi yang tidak bisa dianggap enteng. Steven adalah orang yang karismatik dan penuh percaya diri. Dia memiliki cara berbicara yang meyakinkan dan selalu punya rencana matang untuk setiap situasi. Paul di sisi lain adalah orang yang lebih santun namun sangat brilian dalam hal teknis. Dia bisa membuat apa saja dengan komputer dan gadget. Mereka berbincang tentang visi dan misi Clay. Benyamin mulai menyadari betapa serius dan berbakatnya mereka.
Meski dari luar mereka tampak seperti sekelompok yang santai, mereka memiliki tujuan besar yang ingin dicapai. Kemudian Paul dan Stephen tidak sabar menguji kemampuan Benyamin. Mereka ingin melihat apakah rumor tentang kemampuan Benyamin benar adanya. Dengan gercep Benyamin mengeluarkan laptopnya, jantungnya berdebar kencang dengan tangan sekatan. Dia mulai mengotak-atik kode, menembus lapisan demi lapisan keamanan yang melindungi jaringan listrik kotak kecil. Sistem yang tampak tak tertembus ini berada di ujung jari Benyamin. Dalam hitungan detik, Benyamin berhasil mengendalikan pusat kendali listrik. Dan kemudian dengan satu perintah terakhir, seluruh kota terbenam dalam kegelapan. Stephen dan Paul pun melongo dalam keheningan, terpesona oleh dampak dari aksi Benyamin. Wow! Kejadian itu tidak hanya membuat kami terkesima, tetapi juga menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sirene polisi mulai mendekat dan lampu-lampu biru merah berkedip di luar jendela. Dalam sekejap suasana pesta berubah menjadi kepanikan. Benyamin dan gengnya pun buru-buru segera pergi sebelum tertangkap. Di tengah kekacauan, Mary muncul di samping Benyamin. Matanya menunjukkan tekad yang sama. Tanpa sepatah kata pun, sebuah pemahaman tercipta di antara mereka bahwa mereka harus pergi bersama. Dengan cepat mereka menyelinap keluar melalui pintu belakang, meninggalkan pesta yang kini dalam kepungan polisi. Benyamin dan Mary memimpin jalan, berlari menembus malam, melarikan diri ke dalam gelapnya lorong-lorong kota. Sebuah pelarian yang menjadi awal baru bagi hubungan mereka. Scene berpindah ke sebuah gerbong kereta api. Benyamin tenggelam dalam pikirannya, merenungkan kejadian yang baru saja berlalu. Max tiba-tiba muncul menghampiri Benyamin dan mengajak Benyamin ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu. Max mengajak Benyamin ke suatu tempat di mana Stephen dan Paul telah menunggu. Di lokasi tersembunyi itu, di mana kelompok tersebut ternyata sudah bersiap memulai aksi baru mereka. Wah, mau ngapain lagi nih mereka? Benyamin sedikit kaget, mau tidak mau harus mengikuti rencana mereka. Dengan semangat dan tekad yang kuat, kelompok ini bersiap untuk memulai tantangan baru menanti, dan mereka siap menghadapi segala rintangan. Di tengah kemewahan sebuah acara kampanye partai politik, Benyamin dan Stephen menyusul ke dalam kerumunan. Stephen dengan cekatan menempatkan perangkat kecil di dekat panggung, sementara Benyamin menemukan lokasi tersembunyi untuk mengakses server utama. Mereka berdua siap melancarkan aksi yang akan mengguncang acara. Singkat cerita, acara kampanye dimulai. Waktu ketua umum partai berpidato, tiba-tiba layar utama menampilkan video konyol dari Stephen dan teman-temannya yang melakukan aksi-aksi lucu dan konyol, mengundang perhatian seluruh ruangan. Kepanikan melanda ruangan saat para tamu bingung dan mulai panik. Keamanan bergegas mencari sumber gangguan. Dengan pergerakan yang sat-sat, Benyamin dan Stephen berhasil menjalankan aksinya dan kabur masuk ke dalam mobil. Meskipun awalnya mereka hampir tertangkap, tapi akhirnya mereka bisa lolos dari kejaran massa. Setelah aksi berani mereka, Benyamin dan Stephen kembali ke rumah nenek Benyamin yang kini menjadi markas rahasia mereka. Mereka berkumpul di sekitar komputer, menyaksikan dengan takjub saat video dan aksi mereka di acara kampanye menjadi viral dan mencapai 1 juta penonton. Misi mereka bukan hanya untuk menciptakan keributan, tetapi juga untuk menarik perhatian publik dan menantang sistem. Dengan jumlah penonton yang terus meningkat, mereka tahu mereka telah berhasil. Setelah mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, kelompok ini memutuskan bahwa mereka memerlukan sebuah nama yang mencerminkan identitas dan misi mereka. Mereka sepakat untuk menyebut diri mereka Clay, simbol dari kemampuan mereka untuk membentuk dan merubah dunia digital sesuai visi mereka. Dengan identitas baru ini, mereka siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Scene berpindah di aksi Clay selanjutnya. Kali ini Clay melangkah ke dunia keuangan, memberikan sambutan kecil yang mengejutkan.
Mereka mengubah grafik saham menjadi gambar jari tengah, menyampaikan pesan yang jelas kepada para pelaku pasar. Keberanian dan kreativitas Clay menciptakan kekacauan dan menarik perhatian dunia finansial. Aksi mereka hanya permulaan dari apa yang akan datang. Target berikutnya adalah sebuah perusahaan farmasi besar. Clay memutuskan untuk mengubah pesan yang ditampilkan di situs mereka. Mereka mengganti tulisan di situs web dengan pesan kontroversial, "We kill animals," menarik perhatian publik dan menumbuhkan reaksi heboh. Selain mengubah pesan, Clay terus meretas dan menemukan data sensitif, mengekspos berbagai kelemahan perusahaan. Tindakan mereka membuat gelombang besar di media sosial dan berita, semakin memperkuat reputasi Clay dan menjadikannya berita utama. Di sebuah supermarket, Benjamin dan Max bertemu dengan Mary. Pertemuan ini memberi kesempatan bagi mereka untuk berbincang dan berbagi kabar terbaru. Mary menyambut Benjamin dengan ramah, sementara Max berdiri di samping mereka. Walaupun mereka senang bertemu, ada rasa kekhawatiran di wajah Benjamin. Benjamin dan Max merasa frustasi bahwa meskipun Clay semakin terkenal, mereka belum berhasil menarik perhatian MRX yang masih menjadi target utama mereka. Di saat yang sama, dunia maya dikejutkan oleh aksi seorang hacker bernama Friends yang mulai membuat ulah dengan serangkaian tindakan provokatif. Keberadaan Friends menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian dan upaya Clay, menambah tantangan dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan. Scene berpindah ke tempat yang lebih tenang. Benjamin dan Mary bertemu di sebuah area parkir yang sepi, memberi mereka kesempatan untuk berbicara secara pribadi. Di dalam mobil Benjamin yang diparkir di tempat sepi, suasana menjadi lebih intim. Benjamin merasa ini adalah saat yang tepat untuk mendekatkan diri. Benjamin mencoba mencium Mary, namun Mary dengan halus menolaknya, menegaskan batas-batas dalam hubungan mereka. Tiba-tiba pacar Mary muncul dengan marah, membuka pintu mobil dan menyeret Benjamin keluar. Ketegangan meningkat dan Benjamin menghadapi kemarahan pria tersebut. Benjamin dihajar oleh pacar Mary, mengakibatkan bentrokan yang tegang dan penuh emosi. Dalam kekacauan, Benjamin terpaksa mundur, meninggalkan situasi yang semakin memburuk. Di scene berikutnya, akhirnya Clay mendapat respon dari MRX. Mereka mendapatkan pesan baru dari MRX. Namun tak seperti yang diharapkan. MRX mengirimkan pesan yang meremehkan, menyebut Clay sebagai pemain kecil dan menantang mereka untuk membuktikan diri dengan aksi yang lebih besar. Max merasa emosi mendalam dan bertekad untuk membalas dan menyerang perusahaan-perusahaan besar. Mereka merencanakan aksi yang benar-benar besar untuk membuktikan diri. Sebagai tanggapan, Benjamin mengusulkan untuk meretas BND, Badan Intelijen Federal Jerman. Rencana ini akan menjadi langkah besar untuk menunjukkan kemampuan Clay dan menarik perhatian MRX. Meski awalnya mereka kaget dengan usulan Benjamin, dengan semangat baru dan strategi yang lebih ambisius, Clay mulai mempersiapkan aksi besar mereka, siap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat dan membuktikan diri mereka di dunia hacking. Clay yang memulai aksi besar mereka meretas BND akhirnya diawali dengan memantau dan mengikuti petugas kebersihan, mulai mencari celah di tumpukan sampah. Setiap informasi diperiksa dengan teliti untuk menemukan potensi yang bisa dimanfaatkan. Setelah menemukan sesuatu petunjuk, Steven melakukan aksi phishing dengan mengirimkan email palsu dan mencoba mengoceh target untuk mendapatkan akses yang diperlukan. Langkah ini mulai membuahkan hasil saat Steven berhasil mendapatkan akses ke server BND. Keberhasilan ini membuat jalan bagi tim untuk melanjutkan misi mereka.
Meretas BRI secara digital tidak cukup hanya di depan laptop. Mereka memutuskan untuk melakukan infiltrasi fisik ke markas BNI, menggabungkan keterampilan mereka di dunia maya dengan aksi nyata. Benyamin dan tim menyusup ke dalam markas BNI. Mereka bergerak hati-hati, memastikan untuk tidak menarik perhatian. Mereka mulai mengakses informasi yang sangat dijaga. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati untuk menghindari deteksi. Setelah berhasil mengambil data penting, tim melanjutkan untuk keluar dari gedung, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak dan menghindari deteksi. Di klub malam yang ramai, Clay merayakan keberhasilan infiltrasi mereka dengan penuh semangat. Suasana meriah mencerminkan kemenangan besar yang baru saja mereka capai. Namun di tengah keceriaan, Benyamin mengalami kejadian yang tidak terduga. Di sela-sela pesta, Benyamin melihat Max dan Mary berciuman. Kejadian ini mengejutkan Benyamin dan menambah kompleksitas di dalam tim. Sepulang dari pesta, Benyamin mengirim sesuatu untuk MRX. Ternyata sebelumnya Benyamin juga mencuri data transkripsi dari BND. Data tersebut dihadiahkan ke MRX karena Benyamin merasa kesal pada Max yang sudah mengkhianatinya karena mengambil Mary. Keesokan harinya, Mary dan teman-temannya mendatangi Benyamin di markas. Karena masih kesal dengan Max, Benyamin mengusir mereka dan terjadilah baku hantam antara Benyamin dan Max. Di sela-sela perkelahian mereka terdengar sesuatu berita di TV yang mengalihkan perhatian mereka. Sebuah pemberitaan tentang ditemukannya mayat seorang hacker yang memiliki nama Krypton. Kabarnya kematiannya dikaitkan dengan serangan pada BND tadi malam. Ternyata data yang dihadiahkan Benyamin ke MRX dijual ke mafia cyber Rusia. Dan Clay tertuduh sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan BND tersebut. Serangan BND terbesar dalam sejarah. Di tengah kepanikan mereka, Benyamin berencana untuk mencari MRX dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Mereka pergi ke sebuah perpustakaan umum untuk menghubungi MRX. Namun kegiatan mereka terdeteksi oleh Interpol. Kemudian Benyamin mendapatkan sesuatu dari MRX. Tak lama Interpol datang dan beruntung mereka masih berhasil kabur. Scene selanjutnya, Clay membakar markasnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian pergi ke Den Haag untuk memasuki kantor Interpol. Mereka memutar otak gimana caranya bisa masuk. Semua metode yang dulu dilakukan belum bisa membuahkan hasil. Akhirnya mereka mencoba masuk lewat saluran air bawah tanah dan berujung dengan kegagalan juga. Dan lebih parahnya lagi, tangan Max tertusuk paku. Aduh, apa sekali kali ini mereka lur. Karena merasa bersalah, Benyamin memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan teman-temannya. Bagus. Ketika yang lain terpulas, Benyamin pergi kantor Interpol dengan menggunakan kartu kunjungan. Benyamin pura-pura dompetnya ketinggalan di dalam. Kemudian Benyamin memasang suatu alat buatan Paul untuk menyalakan jaringan tiruan. Sehingga kalau pegawai di kantor masuk ke jaringan tersebut, Benyamin bisa mengakses server mereka. Keesokan harinya, MRX memberi Benyamin sebuah kode untuk masuk ke Darknet. Di sana dia akan menyerahkan program yang bisa mengakses Interpol. Namun Benyamin juga sudah memasukkan virus Trojan di dalamnya. Maka ketika MRX mengakses program tersebut, maka identitasnya akan ketahuan. Namun sepertinya rencana Benyamin udah diketahui oleh MRX, dan MRX berhasil mengagalkan rencana Benyamin sekaligus mengetahui siapa sebenarnya Benyamin dan lokasinya pun jadi ketahuan. Apes lur. Kemudian datanglah orang dari Interpol untuk menangkap Benyamin. Di suatu tempat investigasi di Interpol, Benyamin mencoba bernegosiasi dengan sebut saja Ibu Husnul Khotimah.
Benyamin menjelaskan sebenarnya semua ini ulah MRX dan Benyamin akan siap memberikan informasi tentang MRX asalkan dia bisa mendapatkan identitas baru untuk bisa lagi menghilang seperti dulu. Benyamin berencana menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari MRX, yaitu harga dirinya. Di Darknet, Benyamin mulai melakukan aksinya memprovokatif dan menyerang titik lemah MRX, sehingga membuat MRX kesal dan tak sadar hingga MRX sudah masuk jebakan Benyamin. Wah, brilian sekali ide Benyamin ya guys ya. Akhirnya MRX pun tertangkap. Film berakhir dengan Benyamin berjalan pergi dengan identitas baru, bebas dari masa lalunya, tetapi sadar akan awal baru yang menantinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.